hari ini saudari, dimanapun kalian berada. Mungkin saudara nontonnya siang hari atau sore atau malam hari. Saudara berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati lewat refresh dan reset ya Bapak Ibu Saudari setiap hari. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada atau negara. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menulis. Terberkati setiap hari lewat program refresh dan reset Johor, Malaysia. Tuhan memberkati ya. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ya Blitar. Haleluya, terima kasih buat teman-teman semua Bu Agnes Simba. Ya, partner story dari Sarawak, Malaysia, Bu Agnes Simba ya. Dari Blitar, partner story, Pangkalan Bun, Bu Rosalina. Ya, Bu Rosita dari Johor, Malaysia. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang menulis ya, teman-teman semua ini kasih oleh Tuhan. Dari Jakarta Barat, Ibu Sem Nalim. Dari Kapuk, Jakarta Barat juga Bu Acan Lim. Ruslan terberkati, BT Bara. Apa tuh BT Bara tuh maksudnya? Haleluya. Terberkati dari Nganjuk Pak Ponco, God bless you ya. Teman-teman semua, Bok Takwi ini dari Jogja ya. Selamat pagi orang-orang Jogja, gimana kabarnya Jogja? Baik-baik ya Bok Takwin, Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Bu Eliasu dari Batam ya, kabarnya baik-baik ya di Batam semua teman-teman semua. Haleluya, biar selalu terpelihara sempurna di dalam Tuhan ya. Bu Asyawan Biru dari Malaysia, terima kasih ya. Dari Jepara, Bu Eni, haleluya. Terberkati Bu Nuyanti. Bu Nuyanti dari mana nih Bu Nuyanti? Terberkati setiap hari dari mana ya posisinya? Haleluya. Dari Solo Bu Maureen, Tuhan Yesus memberkati ya orang-orang Solo. God bless you. Teman-teman semua yang terkasih, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudaraku, beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak atau bapak pendeta bertemu dengan seorang ibu di rumah sakit. Suaminya baru saja meninggal karena kanker. Ya, anak tunggalnya tewas dalam kecelakaan. Dan sekarang ibu ini sendiri ya, dan dia divonis penyakit yang sama dalam setiap kehidupannya. Sambil memegang tangan Bapak Pendeta dengan lemah, dia bertanya, Pak Pendeta, apa artinya menjadi anak Tuhan ketika segalanya diambil daripada setiap kehidupan kita? Lalu kemudian matanya memandang kosong. Saudara, seperti ruang tamu di mana semua perabotannya ya telah dipindahkan satu persatu. Tinggal dinding yang kosong dan gema kehampaan dalam setiap kehidupan ibu ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin kita belum mengalami kehilangan sedalam itu. Tetapi dalam skala yang berbeda, kita semua pernah mengalami versi ruang kosong itu. Kehilangan kesehatan, hubungan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mimpi dalam setiap kehidupan kita semua. Atau mungkin bisnis yang hancur, pekerjaan di mana kita di PHK, hubungan di mana saudara dan saya dilukai oleh setiap orang-orang yang kau cintai. Saudara, hari ini kita mau belajar lewat pribadi Naomi di kitab Rut, Bapak Ibu Saudari. Kitab Rut akan membawa kita masuk ke dalam rumah Naomi yang kosong, di mana kita akan belajar bahwa Tuhan seringkali baru memulai membangun perabotan yang barunya justru ketika ruang hidup kita sudah benar-benar kosong. Saudara-saudaraku, bayangkanlah sebuah meja makan. Tahun pertama pernikahan, Naomi dan suaminya Elimelek duduk bersama-sama kedua putra mereka di Bethlehem. Ya, ini di kampung halamannya di Bethlehem. Lalu kemudian di rumah itu, meja itu penuh dengan tawa. Ya, penuh dengan rencana-rencana nanti berapa tahun ke depan kita akan melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Ya saudari. Lalu kemudian 5 tahun kemudian meja yang sama terisi lebih sedikit. Ternyata hanya Naomi dan kedua menantunya di negeri yang asing. Dengan 3 kursi yang kosong karena suaminya dan anak-anaknya sudah meninggal. Lalu kemudian 10 tahun kemudian Naomi duduk sendirian di depan meja yang kosong di Moab itu. Dan yang tersisa hanyalah kenangan pahit. Hanya roti yang kering. Saudara-saudara, meja makan keluarga kita mungkin belum sekosong meja makan dari Naomi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi adakah kursi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya
kursi hatimu atau kursi yang kosong di hati kita semua. Kursi yang seharusnya ditempati oleh kesehatan, ditempati oleh damai sejahtera, ditempati oleh hubungan yang utuh, atau impian-impian di dalam setiap kehidupan kita semua. Atau saudari kursi itu, ya, atau impian yang saudara dan saya mulai bangun dalam setiap hidup keluargamu sudah mulai pupus, saudara. Kitab Rut adalah kisah tentang bagaimana Allah tidak hanya mengisi kembali meja yang kosong, tetapi justru menyiapkan pesta perjamuan di tempat kita, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya menyisakan remah-remah kepahitan dalam setiap kehidupan Naomi, ya, dan juga dengan setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari dua wanita yang biasa, yang mengalami kehilangan yang luar biasa. Ada dua wanita dua wanita biasa yang mengalami kehilangan yang luar biasa. Kitab Rut adalah kitab tentang orang-orang yang hidup dalam masa ketika para hakim memerintah. Masa yang digambarkan sebagai masa ketika setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Namun di tengah-tengah kekacauan moral dan spiritual pada saat itu, kita menemukan kisah iman, kita menemukan kisah kesetiaan, kita menemukan kisah pemulihan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saudara merenungkan di dalam Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 22. Inilah yang menjadi perenungan firman Tuhan, tetapi saya tidak membaca semuanya, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, Rut pasal pertama ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, di sana kita melihat, ya, dari setiap pembacaan firman Tuhan di dalam Rut pasal pertama ayat 1 sampai 22. Ada realitas kehilangan yang mendalam. Sebuah realitas yang terjadi dalam setiap kehidupan Naomi dan Rut, kehilangan yang sangat mendalam dalam Rut pasal pertama ayat 1 sampai 5. Naomi mengalami rangkaian kehilangan berturut-turut Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Dia kehilangan tanah air, harus pindah ke Moab karena kelaparan di Bethlehem tadi, saudari dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, dia kehilangan suami Elimelek yang meninggal di dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, dia kehilangan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, itu meninggal di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian yang keempat, dia juga kehilangan masa depan. Tanpa suami, tanpa anak laki-laki, tanpa jaminan sosial di dalam setiap kehidupan Naomi, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi benar-benar Naomi mengalami rangkaian kehilangan berturut-turut dalam setiap kehidupannya. Dan ini sangat menyakitkan tentunya. Ya, kalau saudara mengalami hal-hal demikian, kita nggak usah ngomong kehilangan berturut-turut Bapak Ibu Saudari. Kita ngomongin kehilangan 1-2 orang saja yang kita kasih itu sudah terluka, udah sedihnya minta ampun di dalam setiap kehidupan kita semua. Benar atau betul Bapak Ibu Saudari? Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam budaya Israel kuno, status janda tanpa anak laki-laki itu adalah posisi yang paling rentan secara ekonomi dan sosial. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia tidak punya lagi, ya, laki-lakinya, suaminya tidak ada. Lalu kemudian anak-anak laki-lakinya yang harusnya membawa nama itu juga sudah tidak ada. Saudari, posisi Naomi ini adalah janda, ya, yang rentan secara ekonomi, secara sosial. Siapa yang mengakui Naomi ini? Siapa yang bisa membantu dan menolongnya dalam setiap kehidupannya? Bahkan Naomi menyimpulkan kondisinya sendiri. Dia berkata, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka yang besar kepadaku. Dalam Rut pasal pertama ayat 21. Saudara, ternyata kehilangan itu nyata. Kehilangan itu menyakitkan. Dan seringkali juga terjadi bagi sebagian besar atau sebagian orang, saudari, yang ada yang mengalami itu bertubi-tubi dalam setiap kehidupannya. Saya pernah mendengar seorang suami yang dipanggil di hari yang sama istrinya dipanggil juga. Atau seorang istri di hari ini atau di minggu ini dia meninggal, lalu kemudian minggu yang sama suaminya juga meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehilangan itu nyata dan menyakitkan.
dan seringkali terjadi bertubi-tubi dalam setiap hidup kita semua. Iman sejati tidak mengingkari realitas penderitaan ini, tetapi melihatnya dalam terang kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Poin pertama, realitas kehilangan yang mendalam. Bapak Ibu, keluarga ini adalah orang Israel dari suku Yehuda. Mereka tinggal di Bethlehem atau disebut rumah roti. Tetapi ironisnya, mereka justru meninggalkan rumah roti. Ya, Bethlehem itu karena kelaparan. Ya, karena bencana ekonomi pada saat itu. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika terjadi banjir bandang di daerah Sumatera, Bapak Ibu Saudari, kita mulai melihat ada orang-orang yang sulit mendapatkan akses makan, menjarah sana sini dan lain sebagainya, supermarket dalam setiap hidup mereka. Ya, karena mereka lapar. Saudara, kalau saudara jadi orang seperti di sana, mengalami hal-hal demikian, apakah tindakan yang saudara lakukan? Mungkin hal yang sama, saudara mengumpulkan makanan supaya di rumahmu atau hidupmu dan keluargamu bisa makan dalam setiap kehidupan kalian semua. Betul Bapak Ibu Saudari? Ya, apalagi kalau tidak ada bantuan pada saat-saat awal, saat itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, Naomi dan keluarganya juga sama. Ya, mereka mengalami kelaparan, ada bencana ekonomi. Mereka pindah ke Moab. Ya, Moab itu secara tradisi Bapak Ibu Saudari adalah musuh orang Israel dalam setiap kehidupan bangsa itu. Sama kayak Ukraina, Rusia tuh Bapak Ibu Saudari. Ya, bermusuhan padahal sebelah-sebelahan tapi musuhan Bapak Ibu Saudari. Ya. Nah, di sana Elimelek, kepala keluarga itu ternyata di Moab Bapak Ibu Saudari, ya, sudah kena bencana, harus meninggalkan Bethlehem. Lalu kemudian di Moab, Elimelek suami daripada Naomi meninggal. Lalu kemudian saudari kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Salah satunya Ruth, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kemudian 10 tahun kemudian Bapak Ibu Saudari, kedua anaknya juga meninggal. Tanpa meninggalkan keturunan, saudari. Dan Naomi benar-benar menjadi seorang janda yang miskin. Tanpa suami, tanpa anak laki-laki. Yang seharusnya penopang ekonomi kalau papahnya udah gak ada. Ya, dalam tradisi-tradisi tertentu, saya gak tahu dalam budaya-budaya tertentu. Ya, budaya timur, budaya Batak dan lain sebagainya. Saudara, ada kalau misalkan papa sudah tidak ada, biasanya anak pertama atau anak cowok yang akan menjadi penopang ekonomi keluarga itu. Maka yang diingatkan itu kalau misalkan ya setiap ya kata-kata penghiburan tuh Bapak Ibu Saudari, yang diingatkan itu adalah ke anak-anak cowoknya. Ya, karena mereka lah penopang ekonomi keluarga ke depannya kalau sudah tidak ada papahnya lagi. Demikian juga dengan Naomi. Dia menjadi seorang janda miskin tanpa suami, tanpa anak laki-laki, dan tinggal di negeri asing yang menjadi musuh Israel sendiri. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita belajar di sini bahwa penderitaan itu ternyata adalah bagian dari realita kehidupan orang-orang beriman. Tadi ada seorang ibu mengatakan, Pak Pendeta, saya udah capek hidup, saya udah begini hidup, saya gak ada semangat dan lain sebagainya. Ibu, saya mau sampaikan, ya, pada kesempatan hari ini semoga ibu masih ada, ya, bahwa penderitaan adalah bagian dari realitas kehidupan orang-orang beriman, termasuk orang Kristen. Bahkan di tengah-tengah ketaatan sekalipun, saudara dikasihi oleh Tuhan, walaupun saudara taat dalam setiap kehidupan saudara, tetapi ingat, penderitaan juga adalah bagian dari kehidupan orang-orang yang taat juga. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan berarti saudara beriman kepada Kristus, saudara taat kepada Kristus, saudara dan saya tidak akan mengalami penderitaan. Sadarilah itulah, ya, penderitaan itu adalah bagian dari realitas kehidupan orang-orang beriman. Ya, dan ini juga dialami oleh Naomi. Lalu kemudian dari hal ini kita belajar, kehilangan itu bisa datang kapan saja. Bahkan bisa datang bertubi-tubi secara sistematis dalam hidup kita semua. Ya, satu kesusahan kita alami minggu ini, nanti minggu ke depan ada kesusahan lain. Lalu kemudian hari berikutnya ada lagi kesusahan dan lain sebagainya. Saudara, kehilangan bisa datang bertubi-tubi ya di dalam setiap kehidupan kita semua.
Dan itu bisa melenyapkan identitas kita, melenyapkan keamanan kita, dan melenyapkan masa depan seseorang atau masa depan yang keluarga. Ya Bapak Ibu Saudari, kita melihatlah ya, karena ini lagi tren ya Bapak Ibu Saudari, artinya tren itu sedang dibicarakan di berbagai platform Bapak Ibu Saudari, baik di televisi, di media sosial dan lain sebagainya, tentang banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana mereka yang sudah bekerja, berbisnis, ya sudah ya mengumpulkan harta dalam setiap hidup mereka dengan hadirnya rumah, kendaraan, mobil, ya di dalam setiap hidup mereka, saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi itu lenyap seketika. Sedih Bapak Ibu Saudari, melihatnya itu sedih. Kalau melihat saudari kisah banjir itu, ya kalau saudara tonton itu sedih sekali. Ya bahkan tadi saya menonton pagi-pagi ada seorang bapak sudah beberapa hari ini mencari anaknya yang tertimbun Bapak Ibu Saudari, anaknya atau cucunya gitu. Ya, bapak ini mencari. Waduh sedih Bapak Ibu Saudari, kalau itu terjadi sama saya bayangkan itu anak saya atau cucu saya. Sedih sekali Pak Bu. Ya, sangat sedih. Saudara, kehilangan bisa datang bertubi-tubi dan sistematis, dan itu melenyapkan identitas kita, keamanan kita. Ya, bahkan rumah yang tadinya simbol keamanan menjadi tidak aman lagi dengan hadirnya, datangnya bencana alam seperti itu yang terjadi. Dan yang ketiga kita belajar dari hal ini, saudara, Tuhan tidak melindungi kita ternyata dari semua badai kehidupan. Tuhan tidak melindungi kita dari semua badai kehidupan, tetapi ingat Dia hadir di dalamnya. Dia hadir di dalam setiap hidup saudara yang menghadapi badai-badai itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Sama dalam setiap kehidupan Naomi. Ya, saudara, Tuhan tidak melindungi Naomi dari semua badai kehidupannya. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan dia benar-benar mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak baik, sangat menyedihkan dalam setiap kehidupannya. Tuhan tidak melindungi Naomi dalam hal-hal itu, tetapi Dia memelihara Naomi. Dia hadir di dalam setiap kehidupan Naomi. Ada menantu yang sangat mengasihi Naomi, namanya Ruth. Bayangkan menantu-menantu zaman sekarang. Apakah kamu mengasihi mertuamu? Boro-boro Bapak Ibu Saudari ya. Banyak menantu-menantu yang tidak mengasihi mertua, kurang ajar ya, baik menantu pria, baik menantu wanita Bapak Ibu Saudari. Wah, banyak kisah-kisah saya mendengar menantu pria gak sopan sama mertuanya, menantu wanita juga sama gak sopan. Gak sopan itu artinya saudari ya, masa bodoh yang gak datang-datang, gak menyapa ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya. Padahal itu anak Bapak Ibu Saudari, kalau gak ada orang tuanya kamu gak bisa ketemu sama pasanganmu itu. Kamu harus mengasihi ya kamu harus mengasihi mertuamu ya, orang tuamu, sama seperti kamu mengasihi orang tuamu. Ya, kamu kasih mertuamu, itu juga orang tuamu, itu bukan orang asing ya. Jadi dengar para penantu-penantu, bertobatlah ya. Kalau kamu masih kurang ajar, kalau kamu merasa bahwa setiap keluargamu itu kau bangun ya atas dasar dirimu sendiri, pokoknya sudah ya, biasanya dalam adat-adat tertentu kan kamu sudah kubeli ya, kamu sudah kubeli, kamu sudah menjadi milikku. Iya, tetapi saudari kasih Tuhan, walaupun kita sudah beli ya, pasangan kita itu dalam adat-adat tertentu kan bisa membeli Bapak Ibu Saudari. Artinya kalau sudah menikah ya dia menjadi milik kita. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu Saudari, kamu dipertemukan kepada pasanganmu itu karena ada orang tuanya. Jadi perhatikan, sayangilah juga mertuamu. Ya laki-laki, perhatikan, sayangi mertuamu. Perempuan apalagi, sayangi mertuamu. Jangan merasa suamimu lebih cinta sama mertuanya. Ya, bukan Bapak Ibu Saudari. Maksud saya, suamimu lebih cinta kepada orang tuanya daripada saudara sebagai istri. Tidak seperti itu. Kita belajar mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi Kristus. Jadi kita belajar ya, setiap menantu-menantu. Yuk jujurlah di hadapan Tuhan. Kalian boleh merasa hancur seperti ibu tadi ada ya. Pastor, saya merasa begini, merasa begitu. Ya boleh saja saudara merasa seperti itu. Merasa hancur, merasa marah, atau bertanya, mengapa ya seperti hal ini terjadi dalam setiap kehidupan saya? Mengapa Tuhan
tidak membuat ya banjir ini tidak terjadi? Kenapa harus kena ke dalam setiap kehidupan saudara-saudara kita di Pulau Sumatera? Mungkin banyak pertanyaan mengapa ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya seperti Naomi, Bapak Ibu Saudari, dia sampaikan jujur di hadapan Tuhan. Iman kita ketika kita beriman, tetapi ingat itu bukan berarti kita berpura-pura kuat. Kita sadar kita boleh merasa hancur dalam setiap kehidupan kita semua. Jujurlah di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, saudara identifikasi kehilangan kita. Pahami bahwa kehilangan bukan hanya soal orang, tetapi juga soal rencana, soal impian, soal keamanan, soal identitas kita. Akui itu semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap hidup saudara, kita hilang dalam hal orang. Misalkan ada orang yang kita kasihi, mereka meninggal, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi rencana-rencana juga sama. Ada orang-orang yang kehilangan rencana masa depannya, impiannya, keamanannya, identitasnya sebagai orang Kristen. Ada yang kehilangan akan hal-hal itu. Akui itu semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian kita juga belajar, saudara, jangan menyimpulkan akhir cerita terlalu cepat dalam setiap hidup saudara. Jangan menyimpulkan akhir cerita dalam hidupmu terlalu cepat. Ya sudahlah, memang saya begini dari dulu. Memang saya akan mengalami begini, memang hidup saya tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Jangan menyimpulkan akhir cerita terlalu cepat dalam hidup saudara dan saya. Ya di titik terkelam dalam kehidupan Naomi, seolah-olah hidupnya sudah selesai. Saudari, padahal Tuhan punya masih banyak bab berikutnya dalam kehidupan Naomi. Bahkan Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat kan, Ruth itu saudari, menantu yang sangat mengasihi Naomi. Dan dari silsilah Ruth, Bapak Ibu Saudari, ada Daud, ya, ada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, indah sekali kalau saudara jangan menyimpulkan akhir cerita dalam hidupmu dan keluargamu terlalu cepat. Ayo jangan simpulkan cepat-cepat. Tuhan masih punya bab berikutnya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama. Baru bagian pertama kita belajar Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya kita sedang belajar saudara-saudari yang terkasih mengenai iman di tengah-tengah kehilangan yang mendalam. Dan kita belajar dari Naomi dan Ruth pada kesempatan hari ini. Yang kedua, saudara, ada respon iman di tengah-tengah kehilangan. Respon iman di tengah-tengah kehilangan yang kita alami. Saudara, di sana kita melihat ada respon iman dari Ruth. Ya, bagaimana respon imannya? Dia setia di dalam Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 18. Saudara, di tengah-tengah kepahitan kehidupan Naomi, ternyata Ruth menantunya itu yang orang Moab itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia membuat pengakuan iman yang mendalam. Dia katakan kepada Naomi, bangsa mula, bangsaku. Saudara, dia mempercayakan hidupnya kepada bangsa Naomi. Lalu dikatakan Allah mula, Allahku. Ini komitmen spiritual daripada Ruth, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dikatakan, di mana engkau mati, nanti aku pun akan mati di sana. Saudara, ada kesetiaan tanpa syarat dalam setiap kehidupan Ruth ketika dia mengiring ya kehidupan Naomi. Berapa banyak menantu seperti ini Pak Bu? Berapa banyak menantu yang bisa seperti Ruth, tulus menopang, menjaga, merawat mertuanya. Saudari dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di dalam bab-bab kalau misalkan saudara belajar ya sebelum menikah tuh ada konseling pranikah. Saudara, ada satu pembelajaran mengenai mertua versus menantu. Wah, itu seru. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa ada pembelajaran seperti itu? Karena seringkali yang terjadi pertempuran adalah mertua dan menantu. Ya kita kan sebagai orang tua rindu ya anak-anak kita menikah. Tapi ketika nanti mereka menikah, lalu kemudian kita mendapatkan ternyata anak-anak kita mendapatkan yang menantu ataupun calon yang tidak mengasihi kita, kita pun juga sedih sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi berapa banyak kita mau belajar dari Ruth? Ayo saudara, belajarlah setia kepada Tuhan lewat setiap kehidupan Ruth. Saudara, kasihi mertuamu. Yang masih belum mengasihi mertua, bertobat ya Bapak Ibu Saudari ya. Bertobat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kamu sudah membeli ya pasanganmu itu sebagai istri, sebagai suami misalkan, ya sudah kok rekatkan di dalam setiap berkat ya di dalam pernikahan yang kudus, tetapi ingat kamu juga harus menghormati
kedua orang tuamu, mertuamu. Ya, jangan kau pikir orang tua hanya orang tua kandungmu saja, mertuamu juga orang tuamu. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Rut seorang perempuan Moab, bangsa yang sering bermusuhan dengan Israel pada saat itu, justru menunjukkan iman yang lebih besar daripada banyak orang Israel pada masanya. Dia memilih untuk mengikatkan nasibnya dengan Allah Israel dan dengan mertuanya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau misalkan itu terjadi dalam hidup saudara seperti Rut, apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara akan izin sama sama Naomi. Mama, karena suamiku sudah tidak ada, aku harus cari suami yang lain ya Mama. Mama selamat tinggal, ya Mama hiduplah sendiri. Ya, nanti sampai berjumpa lagi kalau di kehidupan mendatang ada kehidupan dan lain sebagainya. Aku cari dulu yang lain. Ya, aku punya kehidupan masa depan yang panjang. Mama, goodbye. Ya, mungkin akan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Rut memilih untuk mengikatkan nasibnya dengan Allah Israel dan juga mertuanya. Saudara, inilah respon Rut, di mana Rut setia di dalam setiap kehidupannya di tengah-tengah kehilangan yang terjadi. Lalu kemudian kita melihat respon juga Naomi. Saudara, dia mengalami kepahitan dan dia jujur mengatakan hal itu. Di dalam Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21. Saudara, Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara," katanya Bapak Ibu Saudari. "Sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku sangat pahit." Mara itu artinya sangat pahit ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, pahit ya. Saudara, dalam kepahitannya Naomi ternyata, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, pertama dia tetap berhubungan dengan Allah. Meskipun dia marah, dia masih berbicara kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia jujur, dia mengalami hal ini, dia pahit, dia marah, tetapi dalam setiap kepahitannya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia tetap berhubungan dengan Allah. Meskipun dia pahit dan marah, dia masih berbicara kepada Allah yang hidup di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, selain dia tetap terhubung dengan Allah ketika dalam kondisi kepahitannya itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tetap jujur dengan perasaannya. Dia tidak berpura-pura kuat, dia jujur, "Tuhan, aku lemah, aku kecewa, aku pahit dalam hal ini. Kenapa hal ini terjadi dalam setiap hidupku?" Dia jujur dengan perasaannya. Dia tidak berpura-pura kuat. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dia tetap membuka diri bagi setiap kehidupan orang lain. Dia tetap membuka dirinya. Dia tidak menutup diri dari Rut, Bapak Ibu Saudari. Dia tetap membuka dirinya. "Rut, sini, kamu mau ikutku atau kamu mau pergi? Ya, kamu mau memilih mana?" Lalu kemudian ternyata Rut tetap memilih mengikut Naomi. Saudara, dia berikan kebebasan juga buat menantunya ini untuk memilih jalan hidupnya. Tetapi Rut itu punya iman yang luar biasa juga ya. Saudara, dari setiap hal ini kita belajar, iman ternyata di tengah-tengah kehilangan dapat diekspresikan di dalam berbagai bentuk dalam setiap hidup saudara. Dari pengakuan setia Rut hingga keluhan jujur Naomi. Tetapi yang penting adalah kita tetap berkomunikasi dengan Allah. Kita tetap berdoa kepada Allah, berhubungan dengan Dia di dalam setiap hidup kita semua. Khususnya buat saudara-saudaraku yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Naomi, yang mengalami hal-hal yang pahit ini dalam setiap hidupnya. Kalian mengalami bencana alam dan lain sebagainya, kehilangan orang-orang yang kalian kasihi, harta yang kalian sudah kumpulkan hilang, ya hanya dalam waktu sekejap, 1 hari Pak Bu, harta yang dikumpulkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Saudara, ayo belajarlah seperti Naomi, respon Naomi dan juga respon Rut dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang kedua, saudara diingatkan dalam setiap kehidupan saudara. Naomi, Bapak Ibu Saudari, ketika dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu, dia memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Setelah mendengar kondisi ekonomi membaik di Bethlehem, dia memutuskan untuk pulang. Dia menasihati kedua menantunya pada saat itu, ya. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya Rut saja, tapi juga ada Orpa, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi Rut itu Naomi itu menasihati Rut maupun Orpa, Bapak Ibu Saudari, untuk kembali ke keluarga mereka masing-masing di Moab demi masa depan mereka yang lebih aman. Orpa memilih jalan yang logis dan aman
buat setiap kehidupannya. Dia pergi daripada dia repot-repot sama mertuanya yang sudah tua, belum lagi nanti ngurusin kalau lagi sakit. Ya Bapak Ibu Saudari, Orpa memilih jalan yang aman. Logis secara manusia, dia pergi karena mungkin masih muda dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Ruth membuat pilihan yang tidak logis. Secara duniawi tidak logis. Ia menolak meninggalkan Naomi yang sudah tua. Ia menolak meninggalkan Naomi yang miskin. Kalau janda kaya ya nggak apa-apa, kita masih sama-sama kan, kita jagain, nanti hartanya mungkin bisa buat Ruth. Tetapi ini Naomi juga miskin Bapak Ibu Saudari. Ya, dia menolak meninggalkan Naomi yang sudah tua, yang sudah miskin, dan yang mengalami pahit dalam setiap kehidupannya. Pengakuan Ruth di dalam Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 17, saudara, ini adalah kesetiaan yang Ruth sampaikan kepada setiap hidup Naomi. Ya Bapak Ibu Saudari, dari bangsa dia sampaikan, dari Allah, ya Bapak Ibu Saudari ya, dia berpindah semua. Dari bangsa Moab dia menjadi bangsa Israel. Dari Allah, dari dewa-dewa Bapak Ibu Saudari dia berpindah kepada Yahweh, Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dari keluarga orang tua kandung, saudari, dia berpindah ke keluarga iman dalam setiap kehidupan Ruth. Sementara itu Naomi merespon dengan kepahitan yang jujur, yang meminta dirinya disebut marah, artinya pahit. Dia menyalahkan ya Bapak Ibu Saudari keadaan-keadaan ini. Namun di dalam keluhannya, dia masih berbicara kepada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Saudara ingat ketika saudara hal-hal yang pahit terjadi dalam hidupmu, saudara berbicaralah kepada Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan berlari dari Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, ayo kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Saudara, iman yang sejati itu sering kali lahir atau diuji di tengah-tengah penderitaan. Pilihan Ruth adalah respon iman yang murni, bukan karena ada imbalan yang terlihat dalam setiap kehidupannya. Jadi yang pertama, lewat hal ini kita belajar, ada iman sejati seringkali muncul ketika dalam setiap situasi-situasi penderitaan. Lalu kemudian yang kedua, kita belajar iman itu bisa diekspresikan dengan berbagai bentuk. Ya, ada iman seperti Ruth yang heroik, Bapak Ibu Saudari, dia sebagai pahlawan dalam setiap kehidupan Naomi. Ya, ada iman yang bertahan sambil bergumul dan mengeluh, ya, seperti Naomi juga. Tuhan menerima keduanya, Bapak Ibu Saudari. Jadi iman itu bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk. Saudara mau merespon kayak Ruth, silahkan. Saudara mau merespon kayak Naomi juga, saudara bergumul. Mungkin saudara jujur menyatakan setiap keluhan-keluhan saudara kepada Tuhan, silahkan. Tuhan juga menerima keduanya. Jadi yang kedua kita belajar iman bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, saudari, kesetiaan kepada orang lain. Itu juga adalah cerminan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Bagaimana saudara memperlakukan mertuamu, orang tuamu, bahkan orang lain dalam setiap hidupmu, menantumu juga. Saudara, itu adalah cerminan kesetiaan Tuhan. Ya, cerminan kesetiaan kita kepada Tuhan maksud saya. Ruth itu mengasihi Allah yang dia belum sepenuhnya kenal dengan cara mengasihi Naomi, umatnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, ini luar biasa. Kesetiaan Ruth itu Bapak Ibu Saudari. Jadi kita juga belajar, saudara, setialah kepada Allah dengan menjadi berkat, menjadi cerminan kesetiaan kepada orang-orang di sekitarmu. Ya, apalagi kalau itu orang tuamu, mertuamu, ya saudari, menantumu, orang yang tidak satu darah denganmu. Ayo belajarlah Bapak Ibu Saudari seperti Ruth mengasihi mereka semua. Saudara, mari kita belajar. Di saat orang lain pergi, jadilah orang yang setia seperti Ruth. Kesetiaan dalam perkara kecil, entah itu menemani, ya membantu, merawat, ya, itu adalah wujud iman dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, belajarlah menjadi kesaksian hidup yang kuat. Seringkali ada orang tertarik kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya bukan karena khotbah kita, tetapi karena bagaimana kita tetap berpegang pada setiap Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, iman kepada Tuhan di tengah-tengah badai. Kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Kita tetap setia. Jadi bukan karena khotbah saja orang itu bisa mengikut Kristus, tetapi juga karena Bapak Ibu Saudari sikap daripada orang-orang Kristen itu sendiri. Bagaimana saudara tetap merespon dengan setia, dengan tulus, dengan lembut, dengan bersyukur dalam setiap hidup saudara. Jadilah alat kesaksian hidup yang kuat dalam setiap hidup saudara.
Jangan menahan emosi kalian dari Tuhan. Berdoa dengan jujur. Kalau memang kalian lagi sedang emosi, sampaikan itu di hadapan Tuhan. Ya, saudari, berdoalah dengan jujur seperti Naomi. Lebih baik saudara marah, tapi bukan kepada orang-orang ya, kepada Tuhan. Ya, daripada saudara menjauh daripadanya. Berkomunikasilah dengan jujur, Tuhan, aku seperti ini, aku terluka. Aku sebenarnya kecewa kenapa hal ini terjadi dalam hidupku Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan gak ubah hatinya? Tuhan gak jamah dia dan lain sebagainya. Ya, sampaikan kemarahan-kemarahan itu dalam setiap hidup saudara kepada Tuhan. Ya, daripada saudara curhat kepada orang lain. Ya, saudarain kasih oleh Tuhan kan. Kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami ya, saudara ditinggal sama pasangan saudara karena selingkuh dan lain sebagainya. Itu sakit Bapak Ibu Saudari. Jangan cari suami yang lain, jangan cari istri yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, karena menurut saya sama saja, nanti akhir-akhirnya juga sama saja. Prosesnya juga sama. Daripada saudara berlari kepada setiap pribadi-pribadi manusia itu, mendingan saudara curhat sama Tuhan. Berapa banyak orang yang berlari kepada pria yang lain atau wanita yang lain, ternyata pria yang lain itu malah menyakiti hidupnya juga. Menyakiti hati anak-anaknya juga, bahkan ada yang membunuh anaknya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan aneh-aneh. Makanya jangan Bapak Ibu Saudari ya cari kebahagiaan di dalam manusia. Cari kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kirim. Ya jangan kamu repot-repot mencari-cari. Yang penting kayak Ruth kan, dia tetap bekerja, dia mengumpulkan jelai. Ya dia nggak berdandan-dandan cantik di depan Boas, lalu kemudian dia joget-joget, nari-nari, Boas, lirik aku dong, Boas, lirik aku dong. Dia nggak seperti itu. Bapak Ibu Saudari, dia tetap bekerja dengan rajin sampai akhirnya Boas mengetahui kisah kehidupan daripada Ruth bersama dengan ya mertuanya Bapak Ibu Saudari Naomi, dan akhirnya Boas menjadi suami daripada Ruth. Dia mengasihi Ruth Bapak Ibu Saudari. Wah, itu kan luar biasa. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah yang kedua. Saudara belajar dalam setiap kehidupan saudara respon iman di tengah-tengah kehilangan. Saudara belajar dari respon imannya Ruth. Saudara belajar dari respon imannya Naomi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar iman di tengah kehilangan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Iman di tengah-tengah kehilangan yang mendalam dalam setiap hidupmu. Yang ketiga kita belajar providensia Allah dalam kehilangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kitab Rut itu menunjukkan bagaimana Allah bekerja secara tersembunyi. Saudara, Allah itu bekerja walaupun secara yang kelihatan tidak kelihatan, ya Bapak Ibu Saudari, tidak kita lihat maksud saya. Tetapi ingat, Allah itu bekerja ya dalam setiap perkara-perkara yang tersembunyi. Itulah providensia Allah ya dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Contohnya melalui apa? Melalui keputusan-keputusan kecil. Kita melihat lewat kitab Rut. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu menunjukkan bagaimana Allah bekerja secara tersembunyi melalui keputusan kecil. Saudara, keputusan Rut untuk mengumpulkan jelai di ladang Boas, itu keputusan-keputusan yang kecil yang dipimpin, dituntun oleh Allah. Bisa saja Rut malas-malasan di rumah, menjadi menantu yang malas-malasan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, melalui keputusan kecil, Rut tetap mau bekerja. Dia tetap mau mengumpulkan jelai di ladang Boas. Bapak Ibu Saudari, dia bekerja dengan rajin sampai akhirnya Boas kepincut dengan kehidupan Rut. Saudara, Tuhan bekerja dengan cara ini melalui keputusan-keputusan kecil. Bahkan melalui hukum Taurat, Bapak Ibu Saudari, Tuhan juga bekerja melalui kitab ya orang Israel pada saat itu. Ya, ada hukum penebusan tanah dan kewajiban keluarga. Kalau ada misalkan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya saat itu kan Rut sudah tidak punya suami lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, dan Naomi itu ya garis keturunan daripada Boas juga, saudari yang kasih oleh Tuhan atau saudara mereka. Kalau dalam adat Batak tuh istilahnya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada apa namanya ya? Saya jadi lupa ya Bapak Ibu Saudari. Pariban, ya, untung istri saya kasih tahu. Dalam adat Batak itu ada istilahnya pariban Bapak Ibu Saudari. Oh, jadi kita pariban boleh tuh yang paling utama menjadi jodoh dalam setiap kehidupan pariban kita itu Bapak Ibu Saudari. Nah itu seperti itu. Saudara, melalui hukum Taurat ternyata Bapak Ibu Saudari, Boas itu saudari menyadari dia harus menebus kehidupan Naomi. Dia harus menebus kehidupan Rut.
Ini menjadi kewajiban keluarganya untuk menolong Ruth, untuk menolong Naomi. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah bekerja juga di situ. Dan yang ketiga, melalui karakter orang biasa. Saudara, Ruth itu bukan siapa-siapa pada saat itu. Dia orang biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia punya tanggung jawab untuk menghidupi juga Naomi dalam setiap kehidupannya. Allah bekerja melalui karakter orang-orang biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu Bapak Ibu Saudara menjadi orang terkenal, menjadi influencer dan lain sebagainya. Saudara, kita belajar menjadi karakter orang yang biasa saja, dan Allah pun bisa bekerja lewat setiap hal itu. Kehidupan kita yang biasa-biasa saja pun Bapak Ibu Saudara, Allah bisa bekerja. Dan Allah bekerja dalam kehidupan Ruth. Dan yang keempat, melalui proses hukum yang tampaknya biasa. Saudara, ayo kita belajar lewat hal-hal ini dalam setiap hidup kita semua. Di pintu gerbang kota, saudara, kita melihat ada hukum yang tidak tampak biasa, dan itu tadi sama seperti hukum Taurat itu ya Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya Boas, saudara-saudari, menebus kehidupan baik Naomi, baik juga Ruth dalam setiap kehidupannya atau kehidupan mereka. Saudara, Allah sering bekerja melalui hal-hal yang tampak biasa, tampak kebetulan, melalui proses sehari-hari untuk menggenapi rencananya. Ketika kita hanya melihat kesedihan, Allah sedang menenun rencana pemulihan di tengah-tengah kesedihan yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan terlalu banyak bersedih Bapak Ibu Saudari, ya bersedih sewajarnya dalam setiap hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di balik kesedihan-kesedihanmu, Allah sedang menenun rencana pemulihan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Inilah providensia Allah dalam kehilangan, dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, providensia berarti pemeliharaan Allah yang berdaulat di balik peristiwa-peristiwa yang tampak biasa, tampak kebetulan. Saudara, kebetulan. Kok kebetulan tetapi ya, kebetulan ada di ladang. Ruth itu kebetulan mengumpulkan jelai di ladang milik Boas. Ya secara manusia itu kebetulan. Tapi apakah benar itu kebetulan? Saudara bisa cek lagi, tanya lagi. Apakah benar itu kebetulan? Pasti ada tangan Allah di belakang itu semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, Ruth kebetulan mengumpulkan jelai di ladang milik Boas, yang adalah saudara dekat dari keluarga Elimelek ternyata Bapak Ibu Saudari. Dan hukum Taurat memerintahkan pemilik ladang menyisakan hasil untuk orang miskin dan orang asing. Ruth yang asing dan miskin itu memenuhi syarat ya di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Apakah memang kebetulan? Tapi memang kadang Tuhan bekerja lewat hal-hal yang kebetulan. Mungkin menurut kita. Ya saudari, providensia berarti pemeliharaan Allah yang berdaulat di balik peristiwa-peristiwa yang tampak biasa atau kebetulan tadi. Itu yang pertama. Saudara, bukan hanya kebetulan di ladang, tetapi kebetulan juga bertemu dengan Boas. Boas bukan hanya kaya, tetapi dia ternyata juga takut akan Tuhan. Dan ternyata mengetahui kisah kesetiaan Ruth untuk menjaga mertuanya Bapak Ibu Saudari yang bernama Naomi. Ternyata ditelisik, keluarga gue juga kata Boas ini. Ya Bapak Ibu Saudari, kebetulan bertemu dengan Boas, tetapi apakah itu kebetulan? Pasti ada tangan Tuhan di balik itu semua. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada Tuhan yang bekerja di dalam ladang itu. Ada Tuhan yang bekerja Bapak Ibu Saudari ketika Ruth bertemu dengan Boas. Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita belajar juga lewat providensia Allah. Ada hukum sebagai sarana anugerah. Hukum penebusan keluarga. Seperti yang tertulis dalam Imamat 25 dan Ulangan 25 saudari. Yang tampaknya ya maaf ya teknis dan kuno ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Justru itu menjadi alat Tuhan untuk menyediakan pemulihan, keadilan dan masa depan bagi Ruth dan Naomi. Itulah providensia Allah dalam setiap hidup mereka. Saudara, Tuhan bekerja secara tersembunyi ya melalui rantai kebetulan itu. Yang mungkin kita bilang itu kebetulan, tetapi Tuhan bekerja lewat cara-cara yang tersembunyi itu. Tidak ada yang benar-benar kebetulan bagi anak-anak Allah. Katakan amin. Di balik pilihan ladang ya dari setiap kehidupan Ruth, di balik pertemuannya dengan Boas, di balik saudari hukum yang sudah Tuhan buat lewat setiap Bapak Ibu Saudari di kitab Imamat itu. Saudara, tidak ada yang kebetulan. Ada tangan Tuhan yang mengatur dalam setiap kehidupan Naomi, termasuk dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang lagi berduka, yang lagi bersedih,
yang mengalami kelemahan. Ayo, Tuhan bekerja secara tersembunyi. Ya, Bapak Ibu Saudari, melalui rantai-rantai kebetulan-kebetulan itu. Yang kedua, Tuhan memakai ketaatan dalam hal-hal kecil. Rut hanya taat pergi mengumpulkan jelai untuk memberi makan hari itu. Saudara, dari ketaatan Rut itu yang dia mengumpulkan jelai setiap hari, dari ketaatan-ketaatan kecil itu, Tuhan membuka jalan pemulihan besar dan akhirnya dia bertemu dengan calon suaminya. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan memakai dari ketaatan-ketaatan yang kecil. Jadi setialah taat dalam hal-hal kecil. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara belum punya kekasih, belum punya pasangan, sudah bekerja, ya sudah berbisnis, sudah melakukan bagian saudara, ya nanti Tuhan yang kasih pasangan itu tepat pada waktu Tuhan. Bahagialah dengan hidupmu yang sendiri dulu bersama dengan Tuhan. Kalau kamu sudah bahagia dengan hidupmu yang sendiri, itu Bapak Ibu Saudari, ya nanti kalau Tuhan sudah pandang pantas, nanti Tuhan hadirkan itu boas-boas dalam kehidupan kalian. Amin. Tuhan hadirkan itu, ya Rut-Rut di dalam setiap hidup kalian, dalam setiap kehidupan kalian yang belum menikah. Yang sudah menikah, Bapak Ibu Saudari jangan katakan amin ya. Awas kalau udah menikah jangan katakan amin lagi. Ya sudah cukup satu Bapak Ibu Saudari ya. Satu aja gak habis-habis ya. Bapak Ibu Saudari udah cukup satu. Ya saudari kasih oleh Tuhan. Inilah yang ketiga kita belajar ya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo percayalah pada pemeliharaan Tuhan di dalam setiap detail kehidupanmu. Saat kalian sedang mengambil keputusan sehari-hari, entah itu bekerja, ya entah itu pertemuan-pertemuan, meeting dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan dapat memimpin melalui yang kebetulan-kebetulan itu. Amin. Walaupun saudara menganggap itu kebetulan, tetapi saudari ada rencana Tuhan di balik kebetulan-kebetulan itu semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo percayalah pada pemeliharaan Tuhan di setiap detail kehidupanmu. Tidak ada yang kebetulan bagi setiap anak-anak Allah. Lalu kemudian yang kedua, belajarlah tetaplah setia dalam setiap tugas-tugas yang biasa. Lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin. Ya tanggung jawabmu sehari-hari. Ya mungkin kalian di rumah, tapi ingat di rumah pun jadi rajin. Gak boleh malas-malasan. Ya seperti Rut yang memungut jelai Bapak Ibu Saudari. Ayo. Belajarlah melakukan setiap pekerjaan tanggung jawabmu sehari-hari dengan integritas, dengan ketekunan. Ya, kalau kamu lagi bekerja, bekerja dengan rajin. Belum punya pacar, udah gak usah pusingin pacar. Saudari bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, bekerja dengan integritas. Saudara, itu bisa menjadi jalan yang Tuhan buka lewat kesetiaan dan kerajinanmu. Amin. Tetaplah setia dalam tugas-tugas yang biasa kalian lakukan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari, lihatlah hukum dan prinsip Tuhan sebagai jalan keselamatan. Ingat baik-baik, aturan Tuhan itu seperti hukum penebus tadi. Bukan untuk membatasi. Kan kadang kita pikir, aduh gue ngikut Tuhan tapi gue gak mau lah ikutin aturan mainnya. Saudara gak boleh begitu. Kita ngikut Tuhan perlu ikutin aturan mainnya. Saudara bawa kendaraan di jalanan, saudara harus tahu dong aturan mainnya. Lampu merah ngapain, lampu kuning ngapain, lampu hijau ngapain. Ya ketika di tol gimana. Kalau nanti ada garis-garis di jalan Bapak Ibu Saudari itu harus gimana. Kalau ada garis-garis putus itu harus gimana. Kalau ada garis-garis nggak putus-putus panjang jalan itu harus gimana. Artinya mobil itu nggak boleh membalap dan lain sebagainya. Lalu kemudian rambu-rambu. Saudara, itu bukan untuk membatasi ya kebebasan kalian semua, tetapi supaya membuat kalian tidak celaka. Amin. Aturan-aturan Tuhan untuk saudara dan saya doa setiap hari. Ya saat teduh ke gereja, minimal saudara punya sabat dalam satu minggu. Satu hari saudara bisa beristirahat dalam hadirat Tuhan setiap hari di channel ini. Saudara, ini bukan aturan-aturan yang memberatkan kok. Tetapi ini aturan-aturan yang membuat saudara tetap hidup. Supaya kita tidak celaka. Dalam setiap hidup saudara, yang setuju katakan amin. Karena saya pernah dengar tuh, ada orang influencer, aduh jadi orang Kristen tapi saya gak pengen ikutin aturan-aturannya, ribet. Kok ribet Bapak Ibu Saudari? Aneh kamu gak mau belajar sih. Makanya kamu gak nemukan kenapa aturan itu dibuat. Justru supaya menghindari kita untuk ya terjadi celaka dalam setiap hidup kita semua. Untuk melindungi saudara, untuk memulihkan saudara. Percayalah pada kebijaksanaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Mengatur hukum-hukumnya
dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Termasuk hukum tabur dan tuai. Selama masih ada bumi, Bapak Ibu Saudari, kamu akan mengalami hukum tabur dan tuai. Orang yang rajin pasti akan menuai keberhasilan. Orang yang bertanggung jawab pasti akan menuai keberhasilan. Ya Bapak Ibu Saudari, orang yang malas pasti akan menuai kemiskinan. Itu bukan kata saya, kata Alkitab. Orang yang banyak menabur pasti dia akan banyak menuai. Amin. Orang yang banyak menabur kebaikan, dia akan menuai lebih banyak lagi kebaikan. Itu hukum tabur dan tuai dalam setiap hidup saudara. Ya, dan hukum itu indah sekali kalau saudara belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang ketiga, ya, providensia Allah dalam kehilangan. Saudara, dan yang terakhir kita belajar mengenai pemulihan yang melampaui kehilangan. Allah memulihkan Naomi di dalam setiap kehidupannya melalui pemulihan hubungan. Saudara, melalui Ruth, Naomi mendapat keluarga baru. Ternyata pemulihan hubungannya khusus dari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pulihkan. Saudara, Allah juga memulihkan ekonomi Naomi. Melalui Boaz, kebutuhan mereka terpenuhi. Allah juga memulihkan masa depan Bapak Ibu Saudari kehidupan Naomi. Melalui Obed, Naomi mendapat penebus. Obed itu Bapak Ibu Saudari anak daripada ya Ruth dan Boaz. Bapak Ibu Saudari. Jadi ada pemulihan masa depan, garis keturunannya hadir lagi lewat Obed. Ya, lewat cucunya Bapak Ibu Saudari. Dan Naomi mendapat penebus lewat Obed ini. Jadi pemulihan buat masa depannya. Yang tadinya sudah suram masa depannya Bapak Ibu Saudari. Ternyata Allah pulihkan. Hubungannya Tuhan pulihkan. Ekonominya Tuhan pulihkan. Masa depannya Tuhan pulihkan. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, Tuhan pulihkan tujuan kekekalannya dalam setiap kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari, Naomi maupun Ruth. Dan Ruth Bapak Ibu Saudari itu ternyata masuk dalam garis keturunan Mesias. Ya, saudara lihat di dalam Matius pasal yang pertama. Ya, itu dimulai dengan seluruh garis keturunan. Ya saudari, garis keturunan sampai kepada Tuhan Yesus. Dan Ruth masuk di dalam garis keturunan itu. Dan Tuhan pulihkan tujuan kehidupan baik Naomi dan Ruth itu. Saudara, yang luar biasa adalah Allah memulihkan lebih dari yang hilang. Naomi kehilangan 2 anak, tetapi mendapat cucu yang menjadi nenek moyang Raja Daud. Dan akhirnya juga menjadi nenek moyang daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Saudara, pemulihan Allah seringkali berbeda dari yang kita harapkan. Kita pengenkan pemulihan itu harusnya A Tuhan. Pemulihan itu kalau dalam hidupku harusnya B Tuhan. Kita kan maunya seperti itu. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu Saudari, pemulihan Allah seringkali berbeda dari apa yang kita harapkan. Tetapi selalu lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Yang setuju katakan amin. Pasti, karena jalan-jalannya melebihi dari setiap jalan-jalan saudara dan saya. Rancangannya melebihi dari setiap rancangan-rancangan manusia. Jauh sekali pemikiran kita dengan pemikiran Allah. Maka tetaplah percaya kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau akhiri pada kesempatan hari ini. Mungkin hari ini ada yang merasa seperti Naomi, merasa bahwa tangan Tuhan telah menentangmu. Atau mungkin seperti Ruth, kita menjadi orang asing, kita menjadi orang yang tak berpengharapan dan memilih untuk mengikut Allah meski tidak melihat bukti yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Rut mengingatkan kita bahwa di balik setiap kebetulan-kebetulan ada providensia Allah. Ada providensia Allah, penyediaan Allah, pemeliharaan Allah. Di balik setiap kehilangan ada rencana pemulihan. Di balik setiap keputusan setia ada tangan Tuhan yang membimbing saudara dan saya untuk tetap setia. Allah yang memulihkan Naomi, Allah yang membawa Ruth dari keterasingan menjadi nenek moyang Mesias adalah Allah yang sama yang bekerja dalam kehidupan kita hari-hari ini. Amin. Saudara percaya Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Dia bekerja di dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Di tengah-tengah kehilangan terdalammu, percayalah bahwa Dia sedang menulis kisah yang lebih besar dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada kisah penebusan yang mencapai puncaknya di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, saudara, lihatlah rantai kehilangan yang dalam hidup Naomi. Ya, pertama kehilangan rumah, lalu suami, lalu anak-anak, lalu masa depan.
Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada rantai yang tampaknya tidak terputus dalam kehidupan Naomi. Namun lihatlah bagaimana Allah menyambung kembali rantai itu dengan caranya Bapak Ibu Saudari. Melalui kesetiaan Rut, melalui ladang Boas, melalui hukum penebusan, bahkan melalui bayi yang bernama Obed itu Bapak Ibu Saudari, anak daripada Rut bersama Boas Bapak Ibu Saudari. Dari Obed lahirlah Isai, dari Isai lahirlah Daud, dan dari garis keturunan Daud lahir Yesus Kristus, sang penebus agung dalam setiap hidup saudara dan saya. Naomi berpikir kisahnya berakhir di kuburan Moab, tetapi Allah baru saja memulai babak yang baru di Bethlehem. Mungkin hari ini kalian merasa kisah kalian sudah berakhir di kuburan pernikahan yang gagal, di kuburan kesehatan yang rusak, di kuburan keuangan yang sudah hancur, di kuburan impian yang terkubur dalam setiap hidupmu dan kehidupanku. Dengarkan kebenaran ini. Bagi Allah tidak ada kuburan yang merupakan akhir cerita, karena Dia adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Rut, si perempuan asing itu, memilih mengikut Allah yang tidak dia ketahui, yang tidak dia lihat, dengan mengikuti Naomi yang dia juga lihat secara kasat mata. Ya, Naomi mengalami kepahitan, dan pilihan iman daripada Rut Bapak Ibu Saudari membawanya menjadi nenek moyang Mesias. Hari ini mungkin kalian adalah Rut bagi seseorang. Rut bagi seseorang, ingat baik-baik, kesetiaan kecilmu menemani orang yang pahit itu bisa menjadi jalan bagi karya besar Allah dalam hidup kalian semua masing-masing. Atau mungkin kalian adalah Naomi dan Allah sedang mengirim Rut untuk membawa kalian pulang. Maka sekarang di titik ini, apakah kalian Bapak Ibu Saudari akan seperti Orpa yang kembali ke masa lalu, yang seolah-olah aman? Ya, Orpa itu yang menantu Naomi yang satu lagi yang akhirnya dia pulang Bapak Ibu Saudari. Ya, atau saudara mau memilih kehidupan seperti Rut yang mengambil langkah iman ke masa depan yang tidak jelas, tetapi di sana Allah menanti kita semua. Di sana Allah menunggu kita semua. Saudara, kepada yang merasa kehilangan segalanya, kalian menjadi korban ya oleh karena peristiwa-peristiwa hidup apapun itu, ya ditinggal pasangan, ya saudara mengalami gempa, saudara mengalami bencana-bencana alam. Saudara, kepada kalian yang merasa kehilangan segalanya, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kepada mereka yang terasing dan tidak layak seperti Rut, Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku datang kepadamu. Kepada yang pahit seperti Naomi, Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berikanlah hidupmu yang patah, yang pahit itu, yang kosong itu ke dalam tangannya. Karena Dialah sang ahli. Karena Dia adalah sang ahli, ahli yang mengubah kuburanmu menjadi taman dalam setiap kehidupanmu, taman yang indah. Ahli mengubah air mata menjadi tarian. Ahli yang mengubah Rut yang terasing itu menjadi nenek moyang Raja Damai yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serahkanlah rantai kehilanganmu dan biarkan Dia menyambungnya dengan rantai anugerah yang tidak berujung pada kekekalan dalam setiap hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kalian semua, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, ya supaya saudara dan saya memiliki iman, tetap beriman di tengah-tengah kehilangan yang mendalam dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa pada kesempatan saat hari ini. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kehilangan yang kami bawa, kehilangan yang terlihat oleh dunia, dan kehilangan yang hanya kami simpan dalam sudut hati kami yang paling dalam. Seperti Naomi, kadang kami menyebut diri kami marah, karena hidup terasa begitu pahit bagi setiap kami. Seperti Rut juga, kami kadang merasa asing, tidak layak, tersesat, dan tanpa pengharapan. Tetapi hari ini, kami mendengar firman-Mu yang lembut bagi setiap kami. Lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Maka ya Allah, pencipta langit dan bumi, pulihkanlah setiap hati yang patah itu di dalam nama Yesus. Setiap hati yang remuk itu pulihkanlah di dalam nama Yesus. Tebuslah mereka semua ya Allahku. Tuhan, bangkitkanlah yang mati dalam setiap kehidupan kami semua. Bagi yang hari ini duduk di meja yang kosong, tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidup kami,
Penuhilah kembali meja mereka dengan kehadiran-Mu, komunitas-Mu, pengharapan-Mu. Dan bagi yang berjalan pulang dengan kaki yang penuh luka seperti Naomi, jadilah penyegar jiwa mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Bagi yang setia menemani orang-orang yang terluka seperti Ruth, Tuhan, lipat gandakanlah iman, keberanian, berkat jasmani rohani dalam setiap hidup mereka semua. Dan kepada setiap jiwa yang mendengar suara-Mu sekarang, berikanlah keberanian untuk menjadi seperti Ruth, untuk berkata kepadamu, Allah-Mu lah Allahku. Dan mengambil langkah iman ke dalam rencana-Mu yang lebih besar. Ya Allah kami, Sang Penebus kami di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami yang hancur ini ke tangan-Mu yang penuh luka dan kasih. Rantai kehilangan kami lepaskan. Tuhan, biarlah rantai anugerah-Mu kami terima pada kesempatan saat hari ini. Pulihkanlah, tebuslah setiap hidup kami. Pakailah kisah kami semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus yang setia, yang mengubah kepahitan menjadi pesta perjamuan, yang mengubah kuburan menjadi kebangkitan. Kami berdoa dan kami percaya in the name of Jesus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari kita bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bapak Ibu Saudari, selesailah sudah program refresh dan reset pada kesempatan saat hari ini. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Sehingga teman-teman yang lain bisa melihat, saudari, setiap kita yang ada di channel Pastor Ndeso itu ada dari berbagai belahan ya Bapak Ibu Saudari, penjuru Indonesia ya. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya dari Bali, Ambon, dari Papua, atau dari manapun saudara berada. Ya, dari Jawa Barat, dari Jakarta. Terima kasih ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Kalian bisa melihat ya setiap komentar-komentar di sana. Banyak yang terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Setialah mengiring Tuhan Yesus. Jadikanlah channel ini sebagai sahabat, sebagai rekanmu, untuk kita saling mendukung, saling menolong, saling menginjil dalam setiap hidup kita semua. Mendukung segala pekerjaan Injil. Percayalah Bapak Ibu Saudari, ya selain kalian dikuatkan, ya kalian juga dilatih untuk menjadi prajurit-prajurit, jenderal-jenderal perang daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menginjil dimanapun kita berada. Saudara, dukunglah selalu channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar. Yuk kita gaskan sampai 100.000, tap-tap layarnya sudah 86.000. Ya Bapak Ibu Saudari, kita punya target setiap hari 100.000 minimal ya. Ya saudari, jadi jangan ragu tap-tap layar. Jangan ragu saudara berbagi gift kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Jangan ragu saudara dan saya share channel ini. Follow Pastor Ndeso di TikTok, subscribe Pastor Ndeso di YouTube. Tontonlah khotbah-khotbah yang sangat membangun iman tentunya. Setiap harinya di YouTube juga Bapak Ibu Saudari ya. Kalau yang lengkapnya ya di TikTok seperti ini. Saudara, doakan rencana Natal kita tanggal 20-an. Nanti sekitar hari Sabtu atau Minggu. Ya nanti saya akan berikan informasinya lebih lanjut. Tetapi Natal itu kemungkinan besar akan di sore hari ya Bapak Ibu Saudari, sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Haleluya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Ya buat kalian semua yang terberkati, Roh Kudus menggerakkan hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dan saudara sedang melatih hidupmu untuk bermurah hati. Saudara, dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita rindukan, biaya yang kita rindukan Bapak Ibu Saudari cukup besar ya 70 juta. Tetapi bagi orang-orang ya Bapak Ibu Saudari yang punya nilai ekonomi lebih, Bapak Ibu Saudari 70 juta itu seperti titik sebenarnya, kecil sekali dalam setiap kehidupan kalian yang dipercayakan ekonomi ya lebih oleh Tuhan. Saudara, dukunglah ya rencana pembukaan TK ini, biaya yang kami butuhkan sekitar 70 juta. Doakan dan dukunglah. Ya, dukunglah pelayanan channel Pastor Ndeso dengan memberikan persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari, kolekte apapun namanya. Jika saudara terberkati lewat pelayanan ini, maka dukunglah selalu. Saudara bisa mendukung di bio profil saya, saudara tinggal klik di sana. Nanti saudara bisa memberikan persembahan lewat BCA atau lewat bio profil saya Bapak Ibu Saudari lewat Social Bus. Jadi ada dua metode. Pertama lewat BCA, kedua lewat Social Bus. Ya Bapak Ibu Saudari. Lewat BCA, kalau saudara terberkati, orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan.
Orang-orang luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, atau di berbagai belahan negara lain dimanapun kalian ada, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menggunakan Social Bus kalau saudara tidak memiliki rekening-rekening bank-bank di Indonesia, ya. Jadi karena lebih memudahkan hanya memasukkan alamat email kalau tidak salah di sana, ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Jadi ya Bapak Ibu Saudari, buat kalian semua yang rindu mendukung, syaratnya cuma 3 Bapak Ibu Saudari. Roh Kudus menggerakkan hatimu. Yang kedua, saudara terberkati. Yang ketiga, saudara sedang terus latihan bermurah hati di channel ini. Kalau saudara tidak memiliki 3 hal ini, saudari tidak usah memberi, tidak usah berkomentar aneh-aneh Bapak Ibu Saudari. Cepat-cepatlah saudara keluar dari channel ini. Karena channel ini pasti tidak akan jadi berkat buat kalian semua yang negatif thinking dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya, jangan lupa siapkan air putih hangat Bapak Ibu Saudari untuk kita minum bersama-sama buat kalian yang sedang mengalami sakit. Ya, jadi buat kalian yang sedang mengalami sakit, saudara jangan lupa siapkan air putih hangatnya. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan dengan tulus di channel ini. Ya, saudara, jadilah rekan sekerja Allah yang setia mendukung selalu pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Nanti siang jangan lupa ada program Kilau Cantik Ilahi jam 11-an siang. Saudara, nanti malam juga jam 7 waktu Indonesia Barat ada program Bapak Ibu Saudari Gen Z Level Up for Jesus. Jadi hari ini masih ada 2 pelayanan Pastor Deso, baik di siang hari buat wanita dan di malam hari buat anak-anak muda. Doakan supaya lewat program-program ini anak-anak muda boleh hadir, wanita-wanita yang rindu mengenal Yesus lebih dalam lagi juga boleh hadir. Sampaikan kepada setiap rekan-rekan kita semua, ya ini hanya diadakan kalau Kilau Cantik Ilahi cuma seminggu sekali. Kalau Gen Z lebih banyak sedikit ya, Selasa dan Kamis. Doakan semalam-malam saya tidak ada pelayanan Bapak Ibu Saudari di luar. Ya, jadi saya bisa live di malam hari. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Saya mohon undur diri. Saudara kalau ada mau curhat, mau bergumul, mau didoakan, ya mau konseling dan lain sebagainya, ya saudara bisa chat langsung ke Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara bisa chat Pastor Deso secara langsung. Atau saudara mau dilayani di kota-kota saudara. Ya saya juga punya berbagai kenalan di teman-teman semua. Ya khususnya dalam gereja di mana kami ada Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Saudara rindu dilayani. Saudara juga bisa chat saja ke Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara sedang ada di rumah sakit rindu didoakan. Saudara nanti kami akan mengunjungi setiap kehidupan saudara yang rindu didoakan tentunya. Puji Tuhan. Itu saja Bapak Ibu Saudari pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita angkat air tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Kita berdoa. Buat kalian yang sedang sakit ya. Ini buat orang-orang yang sedang sakit. Ini khusus buat kalian yang sedang sakit ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Haleluya. Kalau buat kalian yang gak sakit gak usah. Buat kalian yang sedang sakit dan percaya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau melihat setiap air putih hangat yang kami angkat. Kalau hari-hari ini tubuh kami sedang mengalami sakit, Bapa, aku berdoa di hadapan-Mu. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan, ketika kami meminum air putih hangat ini yang sudah kami siapkan, biarlah Tuhan Kau sembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus, setiap beban-beban dalam setiap hati kami, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, sembuhkan setiap area kepala kami, setiap area tubuh kami yang sedang sakit. Pinggang kami, tangan kami, jari kami, paha kami, kaki kami, sampai jari-jari di kaki kami semua. Semua organ-organ tubuh yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kami percaya, biarlah Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan sembuhkan setiap kami yang mau percaya dan menerima kesembuhan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikanlah air putih ini sebagai sarana untuk kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Kami tahu hanya Engkaulah penyembuh bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kuduskan, sucikan air ini. Menjadi kesembuhan bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Mari sama-sama kita meminumnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudara habiskan ya Bapak Ibu Saudari minumannya. Percayalah, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan yang sempurna. Terimalah kesembuhan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan setiap mereka, jamah setiap tubuh mereka ya Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah sampai area-area terdalam dalam setiap tubuh mereka, dalam hati mereka. Pulihkan,
Mungkin mereka ada yang terluka di dalam setiap hati, kecewa. Begitu banyak pikiran di dalam setiap hidup mereka. Tuhan, jamah juga setiap hati dan pikiran mereka. Sehingga Tuhan, setiap firman Tuhan yang terus ditabur boleh menjadi aliran-aliran air kehidupan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, dan itu semua membersihkan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih, tap-tap layarnya sudah sampai 100.000. Terima kasih buat kalian semua. Ya saudari, pokoknya kalau ada di channel Pastor Deso, jangan ragu tap-tap layar, jangan ragu berbagi gift, jangan ragu share channel ini. Ya, jangan ragu repost, follow. Ya, di YouTube juga sama, jangan lupa subscribe dan tonton. Ya Bapak Ibu Saudari, ya di waktu-waktu yang senggang yang kita miliki. Puji Tuhan. Saudara, saya mohon undur diri, saya mohon pamit. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan buat kalian semua. Setiap jemaat-jemaat yang setia, anak-anak Allah yang setia, umat Allah dimanapun kalian berada. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye buat kalian semua. Semangat selalu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.